Ini tema yang diminta kepada saya untuk stop insecure ya, stop insecure. Saya memang sempat flyernya di apa namanya, di share di status WA saya dan juga di grup binaan saya. Jadi saya punya grup binaan di WA yang tadinya awalnya adalah klien-klien saya yang saya kumpulkan dalam satu grup agar setiap hari bisa mendapatkan insight dan bimbingan dari saya terkait dengan permasalahan masing-masing agar saya tidak berulang-ulang untuk memberikan binaan kepada mereka. Jadi insya Allah ini banyak juga nih kelihatannya dari peserta yang dari grup binaan saya. Dan kemarin ada pertanyaan yang muncul secara japri, Bunda insecure itu apa katanya gitu. Ya, mungkin ini ya sedikit saja yang saya insecure ya. Jadi insecure itu adalah sebuah perasaan yang merasa tidak mampu, merasa diri ini saat ini merasa tidak cukup baik, atau merasa ada kecemasan, kekhawatiran yang akhirnya merasa kita tidak aman. Ya mungkin itu yang lebih ininya ya, singkatnya. Sebenarnya banyak insecure itu. Dan kenali apakah di dalam diri kita masih ada rasa-rasa itu. Nah, kalau masih ada rasa-rasa itu, kita juga harus kenali dari mana sebabnya kok bisa muncul perasaan itu. Nah, mari kita kupas sama-sama, mudah-mudahan 30 menit waktu ke depan, mudah-mudahan bisa cukup ya untuk membahas ini, walaupun paling tidak minimal bisa mukadimah, kita akan lanjutkan di next time, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk kita seorang Islam, saya lebih fokuskan untuk di frame Islam ya, karena insya Allah kita semua orang Islam. Karena memang dari sini sih awalnya. Insecure itu penyebab atau sumber kita harus kenali dulu. Karena sebenarnya rasa insecure kita itu adalah gambaran dari kondisi keimanan kita saat ini. Ya. Nah sebenarnya ini pun adalah gambaran seperti apa sih kita saat ini tuh mengenal Allah. Apakah kita sudah betul-betul mengenal Allah? Apakah kita sudah betul-betul mengenal semua sifat-sifat baik Allah? Ya. Karena Allah itu hanya memiliki sifat baik. Memiliki sifat baik itu tidak hanya sifat baik, tapi sempurna dengan sifat baiknya itu. Contoh, ya, Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Nah, Rahman dan Rahim itu tidak sekedar Allah itu Rahman dan Rahim, tapi sempurna dengan Rahman dan Rahimnya. Allah itu adalah Razak, Maha pemberi rezeki, mencurahkan rezeki kepada semua makhluknya. Gitu. Bukan hanya pemberi rezeki saja, tapi Allah itu kita tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali kita sudah diberikan secara sempurna seluruh jatah rezeki kita. Nah, itu baru 3 sifat aja. Belum sifat yang lainnya yang jumlahnya 99 itu apakah kita sudah mengenalnya? Apakah kita sudah mengenal tentang seperti apa Allah itu? Kalau seandainya kita masih ada khawatir, masih ada cemas, merasa tidak aman, kemudian kita kurang pede, kemudian kita membuat mimpi saja kita tidak berani karena apa mungkin saya ada keraguan dan sebagainya, itu sadarilah bahwa seperti itulah saat ini level keimanan kita. Ya. Allah yang menggenggam segala kesempurnaan saja masih kita ragukan gitu. Apalagi kepada diri kita sendiri. Padahal sebenarnya jalan untuk bisa mengenal Allah itu adalah kenali diri kita sendiri dulu. Ya.
kenalilah diri, maka kita akan memudahkan kita untuk bisa mengenal Allah. Kenapa begitu? Ya, karena diri ini adalah manifestasi dari kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah. Kalau diri sendiri aja kita tidak yakini bahwa diri ini baik, dan kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, yaitu baik, hanif, cenderung kepada kebaikan, dan kita dilahirkan untuk menjadi bahagia, menjadi pemenang saja kita tidak yakin. Terus bagaimana kita mau meyakinkan tentang mimpi-mimpi kita? Satu hal itu dulu yang harus diluruskan kepada kita, dari diri kita, ya. Karena tingginya mimpi kita, tingginya keyakinan kita akan meraih mimpi itu adalah gambaran setinggi itu keyakinan kita kepada Allah yang kekuatan dan kekuasaannya memang tiada batas dan tidak bisa diukur oleh akal kita. Kalau kita masih mengukur segala kekuasaan dan kekuatan Allah yang memang tiada batasnya dengan kekuatan akal kita yang sangat terbatas, kita akan insecure. Jadi sebenarnya insecure itu kita pada saat itu sedang mengaktifkan akal kita loh. Yang muncul insecure kita. Padahal ketika akal ditekan, yang muncul keimanan, keyakinan kita penuh utuh kepada Allah yang menggenggam segalanya, yang mengatur rezeki kita, yang mengatur apa, maka insya Allah tidak selayaknya kita orang Islam itu insecure atau tidak percaya diri atau melemahkan itu. Masya Allah, itu sebenarnya pada saat kita tidak yakin dengan kita, pada saat kita memantapkan mimpi kita dan tidak yakin akan meraihnya, sesungguhnya apa coba? Sesungguhnya pada saat itu kita sedang menyepelekan Allah. Na'udzubillahimin dzalik. Ya sebenarnya seperti itu. Nah seperti itulah gambaran keimanan kita. Kalau kita sudah tahu seperti apa sekarang level keimanan kita, insya Allah mudah-mudahan dengan Allah takdirkan kita bersama-sama ini menjadi jalan, ya. Menjadi jalan, Allah upgrade kembali keimanan kita. Kita jangan terlalu bermain di area akal kita. Sangat terbatas, ya. Ini buktinya seperti ini. Karena Allah itu memang mengkaruniakan kita beberapa kecerdasan, kan? Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Ya. Selama ini seringkali manusia mengandalkan kecerdasan intelektual sehingga yang menjadi fokus adalah sebuah tindakan-tindakan fisik saja. Sehingga ketika itu yang menjadi andalan, cuma 20% saja loh itu. Yang membuat kita sukses dunia akhirat itu adalah kondisi spiritual kita. Ketika spiritual kita upgrade, kita naikkan, ternyata kondisi emosional kita dan intelektual kita otomatis akan naik dengan sendirinya. Karena ketika kecerdasan itu kerjanya itu satu sistem. Artinya satu sistem apa? Satu sama lain saling berpengaruh, tidak bisa dipisahkan. Dan yang sangat kuat, yang prosentasinya kuat, ini adalah hasil riset ya dari para ahli psikologi juga, bahwa ternyata spiritual itulah yang menjadi penentu. Ya, ternyata Masya Allah ya, hasil riset dari para ahli itu semakin memperkuat kebenaran Al-Quran. Ya. Jadi seperti apa yang terjadi di dalam diri kita ya. Jadi menurut penelitian dari David Hawkins bahwa insecure itu ada di level energi yang sangat rendah. Level energi yang sangat rendah itu sifatnya adalah melemahkan. Maka ketika kita, yang bahayanya itu tidak menyadari loh bahwa kita insecure. Kalau menyadari masih mending gitu, masih lumayan kita menyadari, kenapa sih kok aku pada saat menetapkan goals, misalnya contohnya goals di bisnis kita gitu ya, bulan ini misalnya 100 juta gitu ya, apa mungkin gak sih
buat makan aja susah misalnya gitu. Apa mungkin nggak sih sekarang kan lagi pandemi, sekarang itu malah pandemi naik lagi. Aduh gimana? Sebenarnya melemahkan itu kenapa? Muncullah akhirnya yang namanya kalau dibiarkan itu ya, insecure kalau dibiarkan menjadi mental block. Mental block itu apa? Mental block itu adalah penjara atau hambatan mental yang menghalangi kita untuk bisa kita fokus kepada impian dan cita-cita kita. Nah, karena sifatnya itu tadi memang satu sistem, ya, keimanan kita menjadi penentu awalnya karena memang dari situ sumbernya, akhirnya muncul insecure ada di level yang energi yang sangat rendah, kemudian tanpa sadar kita dilemahkan oleh rasa insecure itu, ya. Padahal insecure itu pun adalah energi. Yang namanya setiap energi itu memiliki vibrasi atau getaran yang menggetarkan tidak hanya kepada diri kita sendiri, ya, karena kita juga sama, di dalam diri kita juga ada satu sistem juga, tidak hanya kecerdasan, tapi juga akal, ruh, dan jasad ini kerjanya juga satu sistem, yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan juga, ya. Ketika ruh kita sudah ada cacatnya keimanan kita, maka akan berpengaruh terhadap kondisi akal kita. Akal kita pun menjadi lebih tumpul, sulit untuk mencari jalan keluar karena pikiran kita tidak jernih, dikotori oleh keimanan kita yang mungkin sedang menurun. Kemudian pada akhirnya menentukan juga kemana arah tindakan kita. Pikiran dan tindakan kita sebenarnya yang menjadi setirnya itu adalah spiritual kita. Ya, semakin kita naikkan spiritual kita, insya Allah disitulah kuncinya. Ya, kuncinya spiritual kita ketika yakin kita dengan kekuatan dan kekuasaan Allah yang tiada batas. Insya Allah disitulah sebenarnya sumber motivasi kita yang sesungguhnya. Ya, orang yang ikhlas. Ini mungkin harus diluruskan dulu ya, makna ikhlas. Karena seringkali salah ini. Ikhlas itu seringkali orang mengatakannya kayak gini loh. Kita minjemin uang sama si A gitu ya. Terus kita nanyain, kita nagih, nggak dikembali-kembaliin gitu ya. Pas dilihat, orangnya kayak gitu ya, nggak bayar-bayar. Ya udah ikhlasin aja deh. Itu ikhlasnya versi manusia, bukan versinya Allah. Padahal bukan itu ya Bu Dewi ya. Iya, kalau versinya Allah itu apa? Kita menjadikan Allah itu satu-satunya. Satu-satunya itu apa sih? Satu-satunya itu berarti kan nggak ada yang lainnya untuk kita tempat memegang kepada tali Allah, di mana kita sudah benar kalau memegang tali Allah karena tidak ada yang lebih kuat daripada tali Allah. Kita sudah menyandarkan hidup kita hanya kepada satu-satunya kepada Allah. Cukup Allah saja, tidak perlu yang lainnya. Karena siapa sih yang punya kekuatan yang dan kekuasaan melebihi Allah? Siapa sih yang bisa melawan kehendaknya Allah? Kalau Allah berkehendak, apa sih yang mustahil? Apa sih yang sulit gitu? Nah, itu harus ditanamkan dan dikokohkan ke dalam hati kita, maka itulah sebenarnya sumber motivasi yang terkuat. Emosional kita akan naik, ya, mental kita akan dikuatkan ketika spiritual kita benar. Bahkan, ya, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib kita, nasib suatu kaum, kalau kaum itu atau kita sendiri tidak merubahnya. Ternyata setelah saya lihat tafsirnya, tidak merubah, kalau kita sendiri tidak merubahnya itu adalah lebih kepada sikap mental kita. Karena aktivitas perilaku fisik kita, ya, tindakan kita kalau tidak didasari oleh sikap mental dari kekuatan dan keyakinan kepada Allah, maka keyakinan bahwa Allah itu adalah satu-satunya, ya, kita tidak terjaga keikhlasan kita, maka kita baru ada tantangan dikit aja down, baru ada ujian aja dikit down, gitu. Karena sebenarnya orang yang ikhlas itu tidak pernah kehilangan energi, karena sumber energinya itu dari yang maha segalanya, tidak pernah tidur, tidak pernah mati, selalu ada dan tidak ada ya satu detik pun yang luput daripada
pandangannya Allah. Ya seperti itu. Itu mungkin harus pertama kali yang sebelum mengurus yang lainnya. Itu yang pertama kali karena di situ fondasinya gitu ya. Kita cepat melempem atau tidak, yang mengawalinya dari situ gitu loh. Kita ada tantangan atau tidak, krisis itu misalnya ada bahasa krisis, karena kita sedang pandemi, krisis itu kan bahasa manusia. Di bahasa Allah kan nggak ada bahasanya, nggak ada istilah krisis dalam pandangan Allah. Allah mau memberikan apa saja kalau mau. Toh banyak sekali sekarang contoh orang yang malah usahanya melejit pada saat pandemi, benar nggak? Itu benar. Siapa sih bisa menghalangi? Ya seperti itu. Itu yang harus dijaga dulu dari kita, baru kita mengurus yang lainnya. Nah, mengurus yang lainnya apa? Ya, kenali mental block kita. Kalau seandainya pada saat kita bergerak, kemudian seperti ada yang menghalangi, seolah-olah kalau analoginya seperti kita menyetir mobil gitu ya, nyetir mobil, kita pijit gas, tapi kita lupa handremnya kita pasang gitu ya. Akhirnya jalan kita kan tersendat-sendat. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas selling, aktivitas closing atau apa saja, kemudian ada kenali suara-suara atau inner voice yang ada di dalam diri kita yang kira-kira menghalangi. Aduh, kalau ketemu sama orang itu kayaknya orang itu susah deh, kayaknya diajak ngomong, malas misalnya kayak gitu. Atau mau jalan, hujan, kayaknya kalau hujan gini paling orang malas yang misalnya suara-suara apa saja inner voice harus kita kenali dalam diri, karena itu akan menjadi penghalang. Nah, kalau itu sebenarnya kita biarkan, kita tidak terapi, kita tidak lepas, tidak healing rasa itu akan menjadi mental block yang sangat mengganggu, yang membuat penjara dalam hati kita, sehingga akan yang namanya memenjara itu, di penjara itu kan gitu ya. Di penjara itu kan kita tidak bisa bebas gitu. Tidak bisa bebas untuk menjemput rezeki dari Allah ya. Pada saat kita terpenjara dengan mental block kita, maka kenali, ketika dikenali maka akan mudah untuk dilepaskan. Kalau misalnya tidak dikenali, apa yang mau dilepaskan, kenal aja. Enggak, kalau dalam diri kita ternyata banyak mental block, apa yang mau dihancurkan dalam diri kita aja nggak tahu kalau ternyata ada hambatan-hambatan yang membuat diri kita sulit untuk untuk gereng gitu, untuk mau menjemput gitu rezeki dari Allah. Malah kadang-kadang mungkin rezeki di depan, sudah di depan mata, karena mental block itu akhirnya rezeki itu kita gagal untuk menjemputnya. Padahal namanya karunia dan rezeki Allah itu buat semuanya bercucuran di manapun, di dalam area manapun sebenarnya. Kita kesulitan sebenarnya, yang menyulitkan itu siapa? Diri kita sendiri. Nah, sebenarnya itu. Ya, kenali mental block itu, tapi setelah kita perbaiki dulu kondisi keimanan kita tadi yang pertama. Kemudian setelah itu kenali sumber motivasi kita. Ya, karena orang itu bermacam-macam, ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Biasanya orang introvert itu sumber motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, kalau yang ekstrovert biasanya harus dimotivasi oleh support system gitu, oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau dia memang ada kelebihan dan kekurangannya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita harus kenali dulu agar kita bisa move on dari kondisi kita ketika kita pada saat kondisi drop ya, mental kita. Jadi kalau orang yang introvert itu memang merasanya dia lebih berenergi pada saat sendirian gitu loh. Dia lebih energinya bisa lebih kuat gitu loh. Justru pada saat tidak bersama-sama dengan orang banyak. Nah, kalau yang seperti itu adalah orang yang seperti itu maka lebih memperbanyak untuk tafakur agar bisa menguatkan amunisi dan modalitas diri sehingga betul-betul bisa memotivasi diri kita sendiri. Kalau untuk yang ekstrovert, datangilah orang-orang yang memang sukses di bidangnya. Datangi orang-orang yang memang ahlinya, ya, agar energinya bisa menyerap untuk orang-orang ekstrovert yang memang butuh orang lain. Saya dulu pernah didatangi oleh seseorang yang
Bunda saya kok malas banget sih, padahal ini kesempatan untuk ini tuh kok untuk closing tuh sebenarnya besar banget. Kenapa sih kok saya ngerasa malas kayak gini? Apalagi saya ngeliat keluarga juga kayak banyak masalah kayak gimana. Tolong Bunda ngomong apa aja sih sama saya kalau biar saya bisa ini kayak gitu. Oh ada orangnya kayak gini ya. Saya dulu bingung kenapa. Oh ternyata dia sumber motivasinya dari orang lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa kayak gitu, nggak ada yang salah. Yang penting ketika dikenali, karena itu akan lebih efektif untuk cepat meng-up gitu kondisi kita yang mungkin sedang saat ini sedang insecure atau sedang down ya. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah luaskan wadah diri kita untuk mendapatkan rahmat karunia atau apapun ilmu dari siapapun, jadikanlah kita menjadi pribadi yang pembelajar. Ketika kita jadi pribadi yang pembelajar, kita tidak akan berhenti belajar. Bersama dengan siapapun, pergi kemanapun, ada dimanapun, itu sebenarnya adalah ruang belajar buat kita. Karena sebenarnya pada saat kita mengalami kesulitan, ya, di dalam permasalahan kita sulit mencari solusi, itu sebenarnya kode dari Allah. Kode dari Allah berarti kita tuh kurang ilmu. Karena kalau kita banyak ilmunya, misalnya sudah cukup ilmu kita akan merasa mudah dalam menjalani hidup ini. Permasalahan apapun tidak merasa itu adalah sebuah masalah. Kenapa masalah selalu bertubi-tubi datang pada diri kita, yang satu belum selesai udah datang yang lain, yang satu lagi belum selesai udah datang lagi, sampai bertumpuk, akhirnya bingung, penuh, linglung misalnya kayak gitu. Kenapa? Itu sebenarnya kode bahwa kita sama Allah disuruh belajar lagi. Nah, seperti itu mungkin, Mbak Ella. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi seperti itu ibu-ibu dan diri saya sendiri ketika masih ada rasa insecure, tidak aman, keraguan pada diri kita sendiri, kemudian menatap masa depan itu serba tak pasti seperti itu. Ternyata yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah sisi spiritual kita. Yang harus kita cek itu adalah keyakinan dan keikhlasan kita kepada Allah. Begitu Ibu Irfani. Masya Allah gitu ya. Kita mulai tata-tata kembali apa yang sedang terjadi pada diri kita, keyakinan kita, terus kemudian kenali Allah, kenali diri kita, gitu ya. Maka insya Allah rasa tidak aman dan sebagainya itu bisa kita bereskan seperti itu ya. Ibu-ibu seperti itu, mungkin ini sudah di jam 6.30 ya, atau mungkin ada yang ingin curhat sedikit saja, sepertinya ada ini kode-kodenya. Dan untuk insecure itu memang harus dikenalinya, kenapa sih? Karena memang setiap orang kan sejarah hidupnya berbeda-beda ya. Dalam menjalani dari kecil sampai saat ini tuh mengalami peristiwa yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Biasanya kalau muncul insecure itu sering kan berasal dari apa sih? Ya biasanya sering mengalami penolakan. Mungkin juga karena dia merasa ada di lingkungan yang dia merasa tidak disayang gitu ya, kurang kasih sayang untuk dirinya. Misalnya dia sering dipandang sebelah mata gitu ya, sering mengalami kegagalan misalnya, ya itu biasanya tapi sumbernya sumber dari sisi emosional psikis ya, dari sumber yang tadi pertama, yang tetap sumber pertama itu adalah keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah. Apakah sudah bulat? Karena memang Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kalau prasangka kebaikan kita kepada Allah 20%, kita jangan minta 50% dong. Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Masih berprasangkanya kebaikan sama Allah itu Allah mencurahkan kepada kita hanya 20% saja. Kalau kita mau penuh, luaskan wadah diri kita 100%, kita ya Allah aku terima segala apapun keajaiban yang datang darimu. Dan kalau seandainya sudah beres seperti apa sih? Insecure nanti akhirnya menjadi secure, secure itu akhirnya berakhir menjadi bersyukur. Nah, disitulah kunci ya, karena la in syakartum la azidannakum ya. Allah itu hanya
memberikan tambahan nikmat kepada orang-orang yang memang sudah mensyukuri apa yang sudah Allah kasih sekarang gitu loh. Insyukur itu ketika sudah beralih, bergeser menjadi bersyukur, disitulah kita dilayakkan oleh Allah menjadi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan tambahan rezeki karunia dari Allah. Nah, ketika kita sudah dari level bersyukur, ya segala hal yang buruk tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan itu adalah yang baik-baik saja. Ketemu sama orang, melihatnya orang itu adalah kebaikannya. Karena apa? Karena ahli syukur itu ditutup, dihijab oleh Allah segala keburukannya dari orang lain. Peristiwa mengalami peristiwa tertentu, ya dia ahli syukur itu sampai kepada bil hikmah. Sehingga apa? Sehingga apapun yang dialaminya mungkin saja dalam pandangan zahir itu sebuah keburukan, gitu ya. Tetapi di dalam pandangan batinnya itu adalah sebuah keindahan, kebaikan, dan kebahagiaan untuk dia. Kalau seandainya itu masih jauh dari kita gitu, misalnya kayak gitu ya, ya sadarilah bahwa mungkin kita masih belum meluaskan wadah kita gitu ya. Saya biasanya seperti ini kalau ini tuh sampaikan kepada Allah, ya Allah terima kasih atas segala keajaiban yang Engkau berikan padaku hari ini dan selama ini ya Allah, hamba siap untuk menerima keajaiban darimu berikutnya lagi dan lagi seterusnya selamanya ya Allah. Seperti itu. Jadi karena saya meyakini bahwa detak jantung ini berdetak yang mendetakan Allah tanpa kita terlibat di dalamnya. Dan paru-paru ini kembang kempis sendiri. Allah yang membuat seperti itu tanpa kita pun terlibat ke dalamnya. Itu pun kita belum sempat syukuri gitu ya. Padahal karena kita tidak terlibat, bahwa itu adalah sebuah keajaiban dari Allah. Sedikit saja satu berapa detik aja Allah berhentikan detak jantung kita, pasti kita akan menggap-menggapkan. Kembang kepisnya paru-paru kita Allah berhentikan sebentar saja, pasti kita akan sesak nafas. Nah, kita seringkali itu melihat itu adalah sebuah hak kita, namanya masih hidup dikasih nafas wajar lah, namanya masih hidup detak jantung wajar lah. Kita kan pikirnya gitu, merasa sebuah hak. Jadi akhirnya tidak kelihatan bahwa itu adalah sebuah nikmat yang harus kita syukur. Nah, ketika hari-hari kita jauh dari syukur, ya mana ada jalan Allah untuk memberi tambahan rezeki pada kita. Karena mekanismenya cuma satu, la in syakartum la'azidannakum. Allah kasih itu hanya kepada mereka yang mensyukuri. Dan kita lupa gitu. Wa in kafartum idza adzabila syadid. Kalau kita kufur nikmat, ya, azab Allah sangat pedih gitu. Kita lupa dengan itu terkadang. Ya mudah-mudahan kan dengan pertemuan seperti ini walaupun lewat Zoom ya, di ruang Zoom insya Allah energinya saling memancarkan. Saling mengandung vibrasi. Vibrasi itu akan menembus ruang dan waktu walaupun ruang Zoom akan menembus vibrasi. Siap. Monggo Mbak Ella. Oke, Masya Allah ya, terima kasih Bu Dewi ya. Luar biasa sekali, tercerahkan ya Ibu-ibu bahwa sebenarnya ada energi yang luar biasa yang harus kita akses ya, yang ternyata sumbernya ada daripada kekuatan spiritual kita. Ada yang mau sharing, Bunda Suwarni Murtika, saya persilakan. Silakan, bisa langsung dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda, ini berarti insecure itu yang terjadi pada saya kemarin ya. Contohnya seperti itu ya, Bunda ya. Berarti saya merasa takut, merasa gimana ya, merasa terteror, merasa takut, merasa tidak mampu, merasa ya ada perasaan yang tidak mampu yang sempat saya ini kan ke Bunda ya, berarti yang sempat saya tanyakan ke Bunda itu salah satunya insecure atau gimana Bunda? Ya pokoknya segala sesuatu yang kita rasa itu akan melemahkan kita itu sudah termasuk insecure sebenarnya. Karena ya
kembali lagi sadarilah pada saat kita muncul insecure itu, kita sedang bermain di area akal. Akal itu kekuatannya segimana sih gitu. Akal itu akan mematikan keimanan kita gitu. Karena sekali waktu ketika kita kita boleh berpikir memikirkan suatu agar kita bisa melakukan tindakan yang kalau kita masih sanggup untuk berpikir. Kalau kita sudah tidak punya kesanggupan untuk berpikir, itu sebenarnya kan sinyal, kode dari Allah sudah saatnya kita berpasrah diri sama Allah. Sudah saatnya kita tawakal totalitas pada Allah. Kenapa sih para ulama mengatakan bahwa tawakal itu adalah keajaiban hidup? Karena pada saat kita bertawakal itu, yang bekerja pada saat itu bukan tenaga kita yang terbatas, bukan tenaga manusia yang terbatas. Karena pada saat tawakal itu yang terjadi adalah, yang bekerja adalah kekuatan Allah yang tiada batas, tenaga Allah yang tiada batas. Maka ketika itu kita sadari, level kesadaran kita naikkan, insya Allah kita sudah beres gitu, sudah hilang rasa takut kita, khawatir kita, karena apa? Ada Allah. Kemanapun ada Allah, hidup kita yang ngatur Allah. Hidup dan mati kita juga yang punya Allah. Pasrahkan sepenuhnya totalitas kepada Allah. Ketika masih ada rasa khawatir kepada diri kita, ya mohon maaf, walaupun ini tidak enak untuk didengar, tapi karena ini ilmu ya, khawatir dan rasa cemas itu lebih mendominasi, supaya kita sadarilah bahwa saat itu sebenarnya kita sedang menyepelekan kekuasaan dan kekuatan Allah. Seperti itu mungkin Bunda ya. Bisa terjawab? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Alhamdulillah banyak sekali yang kita dapatkan insya Allah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua bisa segera beralih dari insecure menuju secure, karena ada Allah yang menjamin, Allah yang maha segalanya tadi. Siap. Lompat lagi pada level syukur, dan ketika sudah berada di level syukur, maka kita siap menerima kemudahan-kemudahan dan limpahan dari Allah, seperti itu ya kira-kira ya. Masih kemudahan Mbak Ella, tapi keajaiban. Wah, tidak bisa terukur oleh akal kita. Masya Allah ya. Catat ya bunda-bunda ya, bukan hanya kemudahan tapi keajaiban, sesuatu yang mungkin tidak pernah mampir di akal kita, itu Allah punya dan Allah mampu, seperti itu ya. Masih banyak sekali yang perlu kita tambahkan dalam perbendaharaan kita ya. Ada bab tawakal, ada bagaimana mengaktifasi kekuatan dalam diri kita dan sebagainya. Insya Allah masih banyak kesempatan lain kita akan belajar di forum ini gitu ya. Jadi Bunda, selain tentang pengembangan bisnis, tips-tips bisnis yang sebagaimana pekan-pekan sebelumnya kita dapatkan di forum ini, ya, tapi juga pengembangan diri, menyelesaikan diri kita seperti ini, itu insya Allah juga bagian dari yang kita perlukan di forum Women Entrepreneur Game Pro. Ya. Karena Mbak Ella, jangan lupa sebenarnya aktivitas bisnis itu sebenarnya adalah pengembangan diri loh. Oh, Masya Allah, betul. Nah, sebenarnya pengembangan diri, kita akan bisa berbisnis dengan baik, ya. Kalau kita sudah bisa memberdayakan diri kita dengan baik, sudah melihat ternyata mesin kecerdasan kita ada di mana, kemudian kita bisa bersinergi dengan siapa, kita merasakan kelemahan di mana, akhirnya kita butuh dekat-dekat dengan teman siapa dan sebagainya gitu ya. Dan kita bisa mengukur posisi kita saat ini, kenapa kok misalnya tidak sesuai dengan harapan atau tidak melonjak signifikan, kenapa? Ya mari kita lihat selama ini atau yang terakhir ini, 1 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, kita belajar apa aja sih gitu, dan kita berteman dengan siapa aja sih gitu. Itu sebenarnya jadi ukuran buat kita. Ya. Jadi insya Allah ibu-ibu yang ada di forum ini tuh insya Allah sudah berada di komunitas yang tepat ya, karena kita insya Allah vibrasinya saling menguatkan ya. Kita bertemu online offline itu insya Allah saling support untuk perbaikan dalam diri kita gitu, karena sebenarnya dalam bisnis itu juga berawal dari pengembangan diri juga gitu ya, kata Bunda Dewi Pani ya, insya Allah.
Baik Bunda, kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan Allah Mohon maaf ya, saya nggak bisa nyapa-nyapa ini, ya Allah, banyak sahabat-sahabat saya sebenarnya tidak bisa menyapa satu persatu, Masya Allah. Terima kasih Bu Dewi, Masya Allah keren ini.